Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini Al-Fakir akan bacakan kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub karya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Beliau seorang fakih mazhab Syafi'i. Kitab Al-Fakir ini terbitan Darul Fikri, maka bisa dilihat di halaman 194. Kalau terbitan yang sama. Kalau terbitan yang lain, wallahu a'lam tepat di halaman berapa. Yang akan Al-Fakir baca tentang Sholatul Idain, Sholat dua lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa matana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Faslun ialah satu fasol fi Sholatul Idaini, di dalam menjelaskan sholat dua lebaran. Wahiyya sunnatun mu'akkadatun. Sholat dua lebaran ini hukumnya sunnah mu'akkadah. Tutlabuh minal muqimi wal musafiri wal hurri wal abdi. Yang sangat dituntut untuk melaksanakan sholat dua lebaran ini ialah pertama, orang yang mukimin, orang ketempatan. Kemudian musafir, orang yang dalam perjalanan. Kemudian al-hur, orang merdeka. Kemudian al-abd, seorang budak. Tapi sekarang sudah nggak ada budak. Wahiyya rok'atani. Sholat dua lebaran ini jumlahnya 2 rakaat, rakaatnya cuma 2 rakaat cuma. Wa yadkhulu waktuha, dan masuk waktunya sholatul idain bitulu isyamsin, dengan sebab terbitnya matahari. Yaumaha, di hari sholatul idain. Ketika di hari lebaran nanti mataharinya sudah terbit, itu sudah masuk waktu, sudah masuk waktu pelaksanaan sholatul idain. Sampai kapan puncaknya? Ila zawali, sampai tergelincirnya matahari. Wa yusanu, dan disunnahkan takhiruha, mengakhirkan sholatul idain, hatta tartafi'ah, sampai menjadi tinggi syams, qadra ramhin, dengan kadar tingginya tombak. Artinya sampai masuk waktu sholat duha. Gak apa-apa diakhirkan, nunggu masuknya waktu duha baru dimulai sholatul idain, gak apa-apa. Malah sunnah ditakhir. Wa yukrahu, dan dimakruhkan lil imami, bagi imam sholatnya, an-naflu, melaksanakan ritual sholat sunnah, qabla, sebelum sholatul idain, wa ba'daha, dan setelah sholatul idain, litibai, karena mengikuti sunnah Nabi. Jadi sang imam gak usah sholat sunnah sebelum sholatul idain atau setelahnya, gak usah. Wa yasihu, dan sah fi'luha, melaksanakan sholatul idain, fi sahra'i, di tanah lapang, boleh sholat idain di stadion, di lapangan, di tanah yang lapang lepas. Wa qaunuha, dan bermula adanya sholatul idain fil masjid, di masjid, afdal, ialah lebih utama, tapi dilaksanakan di masjid jauh lebih utama. Wala yusanu, dan tidak disunnahkan lah bagi sholatul idain adzanun, adzan, wala iqamatun, dan iqamah enggak sunnah, adzan iqamah enggak sunnah. Bal, akan tetapi yunadi, cukup berseru, menyeru. Siapa munadin laha, untuk sholatul idain, menyerukan dengan menggunakan seruan as-sholata jami'ah, as-sholata jami'ah. Jadi enggak usah iqamah, tinggal ini saja dibaca, ini diteriakkan as-sholata jami'ah, as-sholata jami'ah. Satu kali cuma, enggak usah 2 atau 3 kali, enggak usah, 1 kali cuma. Wa sunanuha, dan bermula beberapa sunnahnya sholatul idain, antu sholla jamaatan. Sholatul idain itu pelaksanaan sholatnya dilaksanakan dengan berjamaah. Tapi li ghairil haji, bagi selain jamaah haji. Kalau untuk orang yang sedang melaksanakan ritual haji, gak usah berjamaah, sendirian gak masalah, gak apa-apa. Tapi selain yang haji, sholat lebarannya berjamaah. Wa yukabbiro, dan bertakbir siapa seseorang fir raqatil ula, di dalam rakaat pertama, sab'an, dengan 7 kali. Wa takbiratul ihrami, selain takbiratul ihram. Ba'dal iftitahi, setelah membaca doa iftitah. Wa qabla ta'awudzi, dan sebelum membaca a'udzubillah, sebelum mulai Fatihah. Jadi di rakaat pertama itu, setelah takbiratul ihram, orang yang sholatul idain, yang melaksanakan sholatul idain ini melakukan penambahan takbir sebanyak 7 kali, yaitu setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya sebelum membaca Fatihah.
Jadi antara doa iftitah dan Fatihah penambahan takbir 7 kali sebelum membaca a'udzu tapi. Wa fi tsaniyati dan di rakaat yang kedua khamsan bertakbir 5 kali siwa takbiratul qiyami selain takbir berdiri. Jadi di rakaat yang kedua setelah berdiri dari sujud terakhir, setelah berdiri dari sujud sujud terakhirnya seusai rakaat pertama akan memasuki rakaat yang kedua, itu kan ada takbir berdiri itu. Allahu Akbar. Nah, setelah itu melakukan penambahan takbir sebanyak 5 kali. Kemudian wa ayyarfa'a dan seseorang harus melakukan wa ayyarfa'a dan seseorang harus mengangkat yadaihi terhadap kedua tangannya. Seseorang hadwa mankibaihi dengan meluruskan ke kedua bahunya fi kulli takbiratin di setiap takbirnya. Di setiap takbirnya dalam takbir penambahan di rakaat pertama 7, rakaat yang kedua penambahan 5, angkat kedua tangannya. Sama dengan takbiratul ihram itu. Kedua tangannya diangkat di saat takbir, melurusi kedua bahunya di setiap takbirnya. Wa yajharo dan si musolli tadi dan seorang imam mengeraskan dan seseorang semua mau imam mau makmum wa yajhar dan sunnah mengeraskan takbir dengan takbir siapa al imamu siapa imam wal makmum dan makmum semuanya imamnya makmumnya di saat bertakbir itu dikeraskan Allahu Akbar wa yaqula dan harus melafatkan siapa musallin orang yang sholat idain ini ya orang yang sholat dua lebaran ini dia melafatkan ba'da kulli takbirataini antara setiap dua takbir apa yang dilafatkan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini. Jadi di sela-sela penambahan takbir itu, di sela-sela takbir 7 kali, di sela-sela takbir 5 kali di rakaat yang kedua, di sela-selanya takbir 7 kali di rakaat yang pertama, itu si musallin membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walau nasihat takbirah dan ketika si musallin tadi lupa terhadap takbir. Saya nggak melakukan penambahan takbir saya misalnya. Wabtadah dan langsung memulai ia bil qiraati dengan membaca Al-Fatihah. Maka lam ya'ud. Tidak usah kembali siapa musallin. Tidak usah. Ilahi kepada takbir itu. Lanjutkan saja Fatihahnya. Hanya sunnah ini. Nggak usah kembali. Wa yaqra dan sunnah membaca siapa musallin ba'dal Fatihati setelah Fatihah fil ula di rakaat yang pertama. Setelah Fatihah di rakaat pertama sunnah membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Ini khusus imam ini khusus imam. Jadi bilang kepada imamnya nanti di rakaat yang pertama setelah Fatihah surah Al-Qur'annya membaca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyati dan kemudian di rakaat yang kedua membaca Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Di rakaat yang kedua setelah Fatihah. Wa yajhara dan sunnah melantangkan siapa Pak Imam fil qiraati dalam bacaannya. Jadi Pak Imam itu baca Fatihah, baca surah dilantangkan. Termasuk juga takbir intiqolnya itu dilantangkan. Makmumnya biar dengar. Wa yusannu dan disunnahkan ayah tubah apa harus berkhutbah imamu jamaatin siapa imam jamaahnya ba'da sholati khutbataini setelah sholat khutbahnya khutbataini dengan 2 kali khutbah ka khutbatail jum'ati seperti 2 khutbah Jumat sama dengan khutbah Jumat fi arkanihima di dalam beberapa rukun khutbatain wa sunanihima dan beberapa sunnahnya khutbatain jadi sunnah-sunnahnya khutbah salatul idain dan rukun-rukunnya itu mirip dengan 2 khutbah Jumat. Wa yusannu dan disunnahkan ayyukabbir apa harus bertakbir seseorang fil ula di rakaat yang pertama tis'an dengan 7 kali. Bukan di rakaat pertama ya, di khutbah pertama ini, khutbah. salah ucap ya. Jadi di khutbah pertama sang khotib sunnah bertakbir tis'an 9 kali. Wa fi tsaniyati dan di khutbah yang kedua sab'an sunnah bertakbir 7 kali. Wilaan terus menerus ini. Fihima di dalam keduanya enggak boleh disela-selati oleh apapun. Jangan disela-selati oleh hal-hal yang lain apalagi ngopi dulu jangan.
Wa yu'allima dan sunnah seorang khatib memberitahu terhadap jamaahnya apa yang harus diberitahukan fi khutbatil fitri, di dalam khutbah Idul Fitrinya diberitahukan kepada jamaahnya, dipidatokan hukma zakatil fitri, tentang hukum zakat fitrah. Allah. Jadi dalam khutbahnya diterangkan hukum zakat fitrah. Wa fil adha, dan di dalam khutbah Idul Adha diterangkan kepada jemaahnya al-udhiyata, tentang hukum udhiyah, berkurban. Gitu. Jadi inilah praktek sholatul idain. Sekarang amalan apa? Amalan-amalan sunnah apa yang sunnah dikerjakan di luar sholat? Di luar sholat 2 lebaran. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Selama hari lebaran misalnya. Sunnah-sunnah apa saja yang sunnah dilakukan. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Semoga apa yang kita mutolaah sementara ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah, masalah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Benarnya dari Allah, bila ada kesalahan murni dari kebodohan saya sendiri. Bila ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.